Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, sosoknya sangat sederhana tapi memiliki karomahnya yang tinggi sekelas wali. Ia adalah Muhammad Arsal, seorang ulama asal Kabupaten Pekalongan yang dikenal sakti pada zaman dahulu. Muhammad Arsal atau lebih dikenal sebagai Mbah Gendon tersebut dikenal sakti karena tirakatnya yang luar biasa. Mbah Gendon hidup sekitar tahun-tahun 1868 sampai tahun 1960 Masehi. Ia lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan dan merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tarap dan Takumi. Sejak kecil Mbah Gendon hidup sederhana dengan mengembala ternak milik orang lain sampai dewasa pun tidak berubah, bahkan ketika hendak dinikahkan oleh orang tua, tapi Mbah Gendon menolak dengan alasan akan memperdalam ilmu agama Islam. Ahli waris makam Mbah Gendon, M. Arifin, menceritakan, Mbah Gendon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya kedua orang tuanya merestui kepergiannya dengan memberikan bekal dan sedikit uang. Sekitar 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar terserang wabah gatal-gatal. Sehingga pengasuh ponpes setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. Namun Muhammad Arsal atau Mbah Gendon tidak ikut mandi tapi hanya berdiri di tepian saja. Sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Tapi anehnya setelah tercebur ke dalam sendang, ia tidak muncul kembali. Teman-temannya sudah mencari, bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Mbah Gendon tidak ditemukan. Sehingga hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke Desa Kesesi, untuk memberikan kabar tersebut kepada keluarga Mbah Gendon. Kedua orang tuanya tetap tawakal dan sabar mendapat kabar tersebut dan berharap masih hidup. Puluhan tahun tak ada kabar beritanya, Mbah Gendon muda tiba-tiba pulang ke rumah dengan dibarengin dengan angin kencang dan petir yang keras. Saat bertemu kedua orang tuanya Mbah Gendon muda, berpakaian tak lazim, yakni auratnya hanya tertutup oleh akar-akaran yang dianyam. Jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang. Selama menghilang, Mbah Gendon tinggal di hutan dan goa ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengkonsumsi petai Cina dan bunga pohon jati. Kedatangan Mbah Gendon itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, Mbah Gendon malah naik ke pohon kelapa. Bahkan ia tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan. Meskipun dirayu keluarga, tetap tidak bersedia turun. Hingga sekitar setahun kemudian turun tanpa ada yang meminta, dan beliau turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itu pun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan lagi. Musim hujan juga tidak menggoyahkannya, hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh. Kabar kepulangan Muhammad Arsal itu akhirnya sampai ke pengurus ponpes tempat dia menuntut ilmu agama. Sehingga pengurus ponpes beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Muhammad Arsal. Saat tiba di Kesesi, para pengurus pondok tersebut lantas melakukan pertemuan khusus dan akhirnya pengasuh ponpes mengatakan logat Cirebon, Cung Kiai Muhammad Arsal wes balik, sira susah pikir, bingung pikir sowan nang Muhammad Arsal julukane Wali Gendon. Selain itu di masa kemerdekaan Mbah Gendon juga terlibat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rumah Mbah Gendon dijadikan markas persembunyian para pejuang saat melawan Belanda. Mengetahui hal itu, Belanda lantas mengepung rumah Mbah Gendon dan memborbardinya. Namun ajaibnya, hanya menggunakan perisai berupa tampah, dengan izin Allah, rumah dan lingkungannya selamat dari serangan itu. Tak hanya sebatas itu, Mbah Gendon juga ditantang untuk membuktikan kewaliannya, dengan ditembak. Saat senapan kompeni meletus, secepat kilat Mbah Gendon tak terlihat. Baru setelah kepulan asap senapan itu menipis, Mbah Gendon memperlihatkan telah menangkap peluru itu. Mbah Gendon juga memiliki peran mengusir Belanda dari lingkungannya. Mbah Gendon hanya mengelilingi markas Belanda, para pasukan kompeni secara tiba-tiba tewas tanpa sebab. Sejumlah kejadian itu,
membuat masyarakat yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya bahwa Mbah Gendon memiliki kelebihan karomah dari Allah. Menurut M. Arifin, saat itu sekitar tahun 1990-an, warga Malaysia itu berkunjung ke makam Mbah Gendon didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku bertemu Mbah Gendon dan diajar mengaji. Setelah itu, Mbah Gendon memberi alamat tinggalnya di Kesesi ini, makamnya, kepada warga Malaysia itu. Ia kaget saat tiba di sini, karena baru mengetahui kalau ternyata Mbah Gendon sudah meninggal sekitar tahun 1960-an. Demikianlah sekilas mengenai kisah karomah Mbah Gendon. Semoga video ini dapat memberi wawasan baru dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.